Sahabat setia Go Warrior yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 3 Desember 2024. Kita merayakan hari ini pesta Santo Fransiskus Xaverius, imam dan pelindung misi. Bahkan Fransiskus Xaverius pernah menginjakkan kaki di bumi pertiwi di Indonesia. Fransiskus Xaverius dilahirkan di Spanyol pada tahun 1506. Beliau adalah seorang imam dan misionaris besar gereja Katolik. Fransiskus belajar di Universitas Paris dan di sanalah ia bertemu dengan Santo Ignatius de Loyola. Ignatius pernah berkata kepadanya, "Apa gunanya engkau memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawa?" Perkataan Ignatius ini menggema dan menggetarkan hati Fransiskus Xaverius. Hingga akhirnya Fransiskus Xaverius mengikuti jejak Ignatius dan memberikan dirinya untuk menjadi imam. Ia diutus menjadi misionaris ke Hindia Belanda. Ketika mempersiapkan keberangkatannya, Raja Portugal hendak memberinya hadiah untuk perjalanan misinya. Fransiskus menolak pemberian raja dengan halus dan berkata, cara terbaik bagi seseorang untuk mendapatkan martabat sejati adalah dengan cuci baju dan masak makanannya sendiri. Istimewa, pastor aja dimasakin. Fransiskus Xaverius mempertobatkan banyak orang. Ia membaptis begitu banyak orang sehingga dikatakan ia terlalu lemah untuk mengangkat tangannya sendiri saking banyaknya. Suatu ketika ia berhadapan dengan segerombolan perompak yang garang dan tanpa senjata kecuali salib yang ada padanya. Ia mengangkat salib itu, mengusir gerombolan perompak itu yang kembali mundur. Sahabat setia Go Warrior yang dikasih Tuhan, sepanjang karya misi Fransiskus Xaverius senantiasa dipenuhi dengan sukacita yang datang dari Tuhan. Ia mendambakan untuk dapat bermisi ke tanah Cina, namun ia jatuh sakit. Sebelum ia masuk ke tanah Cina, ia wafat pada tahun 1552 di sebuah pulau pesisir Tiongkok pada usia 46 tahun. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 16 ayat 15 sampai dengan 20. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Go Warrior yang dikasih Tuhan, Shalom. Waduh, kalau bulan Desember, bentar lagi bulan Januari. Biasanya di bulan Januari
ada perutusan atau mutasi imam-imam baru. Dan di bulan Desember ini juga ada 2 tabisan imam baru sebentar lagi. Dalam perutusan, Bapak Kardinal luar biasa buat saya. Ia adalah seorang yang hangat, yang baik, yang pengen para imamnya bersukacita, bahagia dalam menjalani perutusan. Maka tiap kali para imam mau diutus, biasanya kita akan dipanggil. Beliau akan mengajak bicara, dan selalu beliau membuka pembicaraannya dengan mengatakan, "Romo, seandainya Romo diutus ke sana, apakah Romo berkenan?" Luar biasa, luar biasa. Bukan sekedar menuntut ketaatan pada otoritas, pada pimpinan, tetapi kita ditawarkan, ditanya, apakah bersedia, berkenan untuk diutus ke sana. Istimewa sekali. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman hari ini berkisah tentang amanat agung, yakni perutusan yang diserahkan Yesus kepada para muridnya. Yesus bersabda, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Kata Injil dari kata Yunani Evangelion yang berarti kabar gembira atau kabar baik. Perutusan para murid adalah untuk membawa dan menjadi kabar baik dimanapun mereka berada. Untuk menjadi pembawa kabar baik, tentu para pewarta ini harus mengalami dulu yang baik itu. Segala kebaikan Tuhan dialami sehingga mereka bersyukur, dan atas ungkapan syukur itu mereka mewartakan segala kebaikan Tuhan di dalam hidup. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, ketika kita diajak untuk menjadi pembawa kabar baik, pembawa kabar Injil, tentu kita harus membaca Injil dan mengalami Tuhan dalam firman-Nya. Masa seorang pewarta kabar sukacita, pewarta Injil, tidak baca firman Tuhan dan tidak mengenal firman-Nya? Tentu tidak bisa seperti itu. Itu mirip seperti sales yang hanya taunya promosi saja, tetapi tidak tahu yang terdalam. Itu mirip seperti pramusaji yang ketika ditanya yang enak yang mana, dia tunjukkan, tetapi ditanya, "Emang sudah pernah coba?" Belum pernah, hanya kata orang saja. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan meneguhkan perutusan kita dengan tanda-tanda yang akan menyertai orang-orang yang diutus. Dikatakan mereka akan mengusir setan, bicara dalam bahasa yang baru, memegang ular, minum racun maut dan tidak celaka, menyembuhkan orang dengan meletakkan tangan atasnya. Saya sungguh mengamini tanda-tanda itu sungguh turut bekerja dalam menjalani perutusan ini. Namun perlu diingat, tanda-tanda ini dikatakan akan menyertai, tetapi bukan berarti malah kita mencobai Allah dengan berkata, "Aku percaya Allah telah mengutus aku, maka aku tidak akan mati seandainya minum sianida." Mati pasti, percaya. "Aku percaya Tuhan mengutus aku, maka aku tidak akan mati ketika aku nyebrang di tengah keramaian tanpa tolak kanan kiri." Mati ini juga. Ini karena namanya mencobai, bukan Allah yang mau menyertai kita. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, kisah perutusan diakhiri dengan pernyataan, Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jangan lagi ragu dalam mewartakan kabar baik di tengah kehidupan, sebab Tuhan turut bekerja dan menyertai kita. Selamat bermenung, Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas hari ini.